Lebih dari 80% keputusan finansial yang kita ambil setiap hari sebenarnya didorong oleh emosi, bukan logika. Fakta ini sangat mengejutkan, karena seringkali kita merasa sudah membuat keputusan yang bijak dan rasional, padahal kenyataannya, keinginan untuk tampil, tekanan sosial, atau sekadar dorongan sesaat justru menjadi akar masalah finansial kita. Tidak heran, banyak orang yang terjebak dalam utang, tanpa pernah memahami bahwa jawabannya bukan terletak pada seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, melainkan pada bagaimana mereka memaknai uang itu sendiri. Di video ini, kamu akan belajar dari Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang mengajarkan kita cara hidup sederhana, bebas utang, dan yang terpenting, bahagia. Stoicisme yang lahir lebih dari 2000 tahun lalu menawarkan panduan untuk menghadapi hidup dengan tenang, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah berkata, "Kebahagiaan hidup kamu bergantung pada kualitas pikiran kamu." Dalam konteks keuangan, ini berarti kebebasan finansial bukanlah soal angka di rekening bank, tetapi bagaimana kamu memandang dan menggunakan uang. Filosofi ini menjadi sangat relevan di era modern, ketika gaya hidup konsumtif seringkali membuat kita lupa pada nilai-nilai yang benar-benar penting. Sebagai langkah pertama, Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dari apa yang tidak. Dalam konteks keuangan, kamu tidak bisa mengendalikan inflasi, kenaikan harga, atau bahkan penghasilan orang lain yang terlihat lebih sukses di media sosial. Namun, kamu bisa mengontrol cara kamu membelanjakan uang, cara kamu merencanakan keuangan, dan yang paling penting, cara kamu merespons godaan untuk membeli sesuatu yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Hal ini dikenal sebagai dikotomi kendali, prinsip inti dalam Stoicisme. Dengan memahami ini, kamu mulai menyadari bahwa utang seringkali terjadi bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan karena keinginan yang tidak terkendali. Coba kamu renungkan sejenak. Pernahkah kamu membeli sesuatu hanya karena sedang diskon besar-besaran, meskipun sebenarnya kamu tidak benar-benar membutuhkannya? Atau mungkin kamu merasa harus membeli gadget terbaru agar tidak ketinggalan zaman, meskipun gadget lama kamu masih berfungsi dengan baik? Inilah contoh nyata bagaimana kita seringkali membiarkan emosi dan persepsi sosial mengambil alih kendali, sehingga mengorbankan kesehatan finansial kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini sejalan dengan tujuan hidup saya? Langkah berikutnya adalah mempraktikkan apa yang disebut dengan premeditatio malorum, yaitu membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk mempersiapkan diri secara mental. Bayangkan, jika kamu kehilangan pekerjaan besok, apakah kamu masih bisa memenuhi kebutuhan dasar? Jika jawabannya tidak, mungkin inilah saatnya untuk meninjau ulang kebiasaan belanja kamu. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, kamu bisa mengidentifikasi kelemahan dalam keuangan kamu dan membuat rencana untuk memperbaikinya, seperti membangun dana darurat atau mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Namun, Stoicisme tidak hanya berhenti pada pengendalian diri. Filsafat ini juga menekankan pentingnya bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dalam dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, bersyukur menjadi tindakan revolusioner. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang ada, kita tidak lagi tergoda untuk mengejar gaya hidup yang lebih tinggi hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Sebaliknya, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan makna, seperti hubungan dengan keluarga, kesehatan, dan waktu untuk diri sendiri. Di sini, mari kita renungkan sebuah kisah sederhana dari Epictetus, salah satu filsuf Stoik. Ia lahir sebagai budak, hidup dalam kemiskinan, tetapi tetap merasa bahagia karena ia memahami
bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta benda, melainkan dari cara kita memandang hidup. Epictetus pernah berkata, "Orang kaya bukanlah mereka yang memiliki banyak harta, tetapi mereka yang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kebebasan finansial bukanlah soal jumlah uang, melainkan soal bagaimana kita menjalani hidup tanpa dibebani oleh keinginan yang tak berujung. Jika kamu ingin mulai mempraktikkan hidup sederhana ala stoicisme, ada beberapa langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Pertama, buat daftar hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kamu. Apakah itu keluarga, pendidikan, kebebasan waktu? Kemudian, evaluasi pengeluaran kamu. Apakah uang yang kamu keluarkan setiap bulan benar-benar sejalan dengan nilai-nilai tersebut? Jika tidak, inilah saatnya untuk membuat perubahan. Langkah kedua, latih diri kamu untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak mendukung tujuan finansial kamu. Ini mungkin sulit pada awalnya, terutama ketika kamu menghadapi tekanan sosial. Tetapi ingatlah bahwa setiap kali kamu menolak godaan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu, kamu sebenarnya sedang mendekatkan diri pada kebebasan finansial. Cobalah untuk lebih bijaksana dalam membuat keputusan dan beri diri kamu waktu untuk berpikir sebelum mengeluarkan uang untuk sesuatu yang kamu rasa ingin, tapi tidak benar-benar kamu perlukan. Ketiga, mulailah merencanakan keuangan kamu dengan lebih matang. Buat anggaran bulanan yang realistis. Pastikan kamu menyisihkan sebagian untuk tabungan, investasi, dan dana darurat. Bahkan, buatlah rencana jangka panjang yang akan membantumu mencapai kebebasan finansial. Ingatlah bahwa kebebasan finansial bukanlah tentang berapa banyak yang kamu miliki, tetapi tentang bagaimana kamu mengelola apa yang kamu miliki. Terakhir, jangan lupa untuk berbagi. Stoicisme juga mengajarkan pentingnya berkontribusi kepada orang lain. Ketika kamu berbagi, baik dalam bentuk waktu, tenaga, atau bahkan sebagian dari penghasilan kamu tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga mengingatkan diri sendiri bahwa nilai sejati kehidupan tidak terletak pada apa yang kamu miliki, melainkan pada apa yang kamu berikan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup miskin. Hidup sederhana adalah hidup dengan penuh kesadaran, menghargai apa yang kita miliki, dan melepaskan diri dari beban utang atau tekanan sosial. Dengan mempraktikkan stoicisme, kita tidak hanya bisa mencapai kebebasan finansial, tetapi juga kebahagiaan yang sejati. Hidup yang lebih baik dimulai dengan sebuah perubahan kecil dalam cara kita berpikir dan bertindak. Bagaimana menurut kamu tentang prinsip-prinsip stoicisme ini? Apakah kamu merasa terinspirasi untuk mulai menjalani hidup sederhana dan bebas utang? Apa langkah pertama yang akan kamu ambil setelah menonton video ini? Saya sangat ingin mendengar pendapat kamu. Jadi tuliskan pengalaman atau pandangan kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga yang membutuhkan inspirasi serupa. Kita bisa saling belajar dan tumbuh bersama, bukan hanya dalam hal keuangan, tetapi dalam menjalani hidup yang lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kebahagiaan sejati dimulai dari dalam diri kita.